أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bumi Asri, Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini kajian kita tentang sujud tilawah. Tentang sujud tilawah. Artinya kita sujud karena ada tilawatil Quran, Al-Quran yang dibacakan. Di sana ada perintah untuk sujud. Sujud tilawah, ya, tusannu sajdatul tilawah, disunnahkan sujud tilawah itu bagi siapa saja. Lil qari, bagi yang baca Quran. Lagi baca Quran jumpa tentang perintah sujud, maka sunnah. Yang kedua as-sami, yang mendengar. Yang ketiga wal mustami', yang mendengar juga. Ini ada beda. Sami dengan al-mustami' itu beda. Kalau Allah itu disefatkan dengan Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar. Enggak pernah di dalam Al-Quran itu disebut dengan al-mustami'. Allah tidak mustami', tapi Allah as-sami'. Sama-sama mendengar tapi beda maknanya. Wa yata'akkadu sujud lil mustami'i idza sajadal qari, dan ditekankan, ya, sangat dianjurkan sujud bagi mustami', bagi yang mendengar bacaan, idza sajadal qari, apabila yang baca Quran sujud tilawah. Misalnya kita lagi ada malam tilawah Quran, misalnya kita buat malam baca Al-Quran, memeriahkan ulang tahun Komplek Bumi Asri, atau memeriahkan tasyakuran masjid sudah siap, dibuatlah tilawah Quran. Sampai di sana kita dengar ada qari yang baca tentang ayat sujud tilawah, maka kita yang mendengar ini disunahkan karena qari'nya juga ikut sujud, kita ikut. Jadi yang tadi, apa beda as-sami' dengan wal mustami'? Ini beda. As-sami' itu mendengar artinya, tapi yang dikatakan as-sami' yang mendengar itu adalah alladzi la yaksidu istima'. Yang dikatakan sami itu adalah orang yang mendengar bacaan Al-Quran tapi dia tidak ada tujuan untuk sengaja mendengarnya, ya, itu sami benarnya. Artinya hampir kita maknakan seperti orang terdengar. Orang kita lagi ada bacaan Quran di sini, ada malam tasyakuran baca Al-Quran, yang lewat pakai kereta, yang pakai mobil, pakai motor dengar juga, tapi dia punya niat enggak untuk mendengar bacaan Quran yang di masjid? Tidak. Itu yang lewat itu disebut dengan as-sami. Adapun yang di masjid berkumpul sengaja datang dari rumah dan niat memang mau dengar Al-Quran, itu disebut al-mustami. Dan bedanya lagi, sami itu bisa dia mengambil faedah manfaat dari apa yang dia dengar atau tidak. As-sami, walaupun dia tidak punya misalnya dia tidak punya keperluan terhadap yang ia dengar. Tapi kalau al-mustami' itu memang dia memerlukan apa yang ia dengar. Makanya murid itu disebut al-mustami'. Maka Allah disebut dengan sami', dia mendengar tapi tidak perlu apa yang ia dengar dari hambanya.
Karena dia, misalnya kalau kita mendengar sesuatu, kita butuh mencari ilmu tentang itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak perlu. Dia dengar, tidak butuh terhadap apa yang ia dengar. Jadi yang mustami tadi, yang kayak kita di dalam ini disebut mustami, ini mendengar. Yang lewat, yang terdengar suara saya sampai keluar, itu disebut sami, tidak sengaja mendengar. Itu bedanya. Wal mustami tadi adalah orang yang memang sengaja untuk mendengarkannya, ya, untuk mendengar, maka dia paling disunnahkan untuk sujud tilawah apabila yang baca Al-Quran juga, ya, sujud tilawah. Wahya fi arba'a asyarata mawdi'an minal Qur'anil Karim jama'aha ba'duhum fi qawlih. Dia ada 14 tempat, ya, di dalam Al-Quran, tempat sujud tilawah. Ini dibuat nazamnya seperti syair. Bi'arafin ra'din nakhli subhana maryam bihajjin bifurqanin binamlin wa bijuzrin wa hamid najmin insyiqat iqra fahadihi mawdi'i sajadati tilawah in tujaz. Jadi ada di dalam surah Al-A'raf, surah Ar-Ra'du, surah An-Nahl, surah Subhana Al-Isra, surah Maryam, surah Hajj, surah Furqan, surah Namal, ya, Juzur, Hamin, Najm, Insyiqat, Iqra, kemudian As-Sajadah. Jadi ini surah-surah yang terdapat adanya ayat sujud tilawah. Jadi kalau sampai di sana, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Apa sih syarat-syaratnya? Syarat sunnahnya sujud tilawah itu ada 6. Syarat sunnahnya kita sujud tilawah itu ada 6. Yang pertama, antakunal qira'atu masyru'atun. Qira'ah Al-Quran yang kita baca itu adalah memang diperintahkan, masyru'. Orang yang tidak diperintahkan baca Al-Quran kharaja bihi, keluar dari kata-kata masyru'. Orang yang tidak diperintahkan untuk baca Al-Quran itu adalah bacaan Quran orang yang junub dan seumpamanya, dan bacaan Al-Quran fi nahwi ruku', di waktu dia ruku', itu tidak disunahkan untuk sujud tilawah, karena di ruku' itu tidak disunahkan baca Al-Quran. Di sujud juga tidak disunahkan baca Al-Quran. Begitu juga orang junub. Orang junub dia baca Al-Quran tapi bukan qiraah untuk tujuan zikir. Dibacanya ayat tilawah, maka dia tidak sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Ini yang pertama. Yang kedua, antakunal qira'atu li jami'i ayatis sajadah. Yang kedua syaratnya, sunnahnya untuk sujud tilawah itu adalah dia baca seluruh ayat sajadah tadi, bukan setengah daripada ayat. Maknanya ayat bukan surah, ya, ayat. Jadi satu ayat penuh itu yang mengandung untuk sujud tilawah dia baca, bukan sepotong-sepotong, bukan setengah ayat. Maka kalau dia baca setengah ayat, maka tidak sunnah untuk sujud tilawah. Yang ketiga, antakuna qira'atu maqsudah, yang dia baca qiraan itu memang disengaja.
keluar dari kata-kata sengaja adalah qiraatun naim wasukran wasahi. Keluar dari kata-kata sengaja adalah bacaan Quran orang yang lagi mimpi. Lagi mimpi baca Quran, dibacain surah Sajadah. Ya. Sunnah enggak kita dengar itu? Sunnah enggak sujud tilawahnya? Enggak sunnah. Karena orang bacanya enggak sengaja dia baca. Mimpi baca surah Sajadah atau ayat Sajadah, kita dengar di sampingnya, maka enggak sunnah. Kemudian juga orang yang lagi mabuk, ya, bacanya ayat Sajadah. Kemudian juga orang yang lagi lupa, lalai, tidak ada tujuan sama sekali. Kemudian yang keempat adalah antakuna qiraatu min qari'il wahid, min qari' wahid. Yang dibaca ayat Sajadah tadi adalah dari orang yang bacanya satu orang, min qari' wahid, dari bacaan satu orang. Enggak boleh satu ayat itu dua orang baca. Setengah ayat baca satu orang, setengahnya baca. Itu kalau kita dengar itu enggak sunnah kita untuk sujud tilawah, harus satu orang. Kemudian yang kelima, antakuna fi ghairi salatil janazah, selain pada solat janazah. Lagi solat janazah kita dengar orang baca ayat tilawah, enggak sunnah kita sujud, tiba-tiba sujud satu orang. Kenapa? Itu sunnah tadi saya dengar ada yang baca ayat tilawah, enggak sunnah. Kita lagi solat janazah. Karena solat janazah solatnya sendiri tidak ada sujud. Maka walaupun kita dengar ada bacaan ayat Sajadah, maka tidak sunnah kita untuk sujud tilawah. Yang keenam, alla yatulal faslu bainal qiraah wasujudi urfan. Tidak panjang terpisah, ya, antara bacaan dan sujudnya secara uruf. Ananya adalah dia baca, kita dengar, kemudian kita langsung sujud tilawah, atau kita juga tidak ada pemisah. Misalnya lagi baca, kemudian pergi ke kamar mandi, baru balik sana, baru sujud tilawah, tidak sunnah. Karena sudah terpisahkan antara bacaan kita dengan pekerjaan yang lain, maka tidak sunnah. Jadi harus segera. Jadi tidak ada pemisah antara kita baca Al-Quran dengan sujud tilawah. Kemudian wa yudadu fi haqqil musalli syartan, ditambah, ya, tentang orang yang solat itu ada dua syarat. Yang pertama, alla yakuna ma'muman, ya, bahwasanya dia bukanlah makmum, ya. Kemudian alla yaksida sajada faqat bi qiraatil ayat, dia bukan makmum, artinya harus imam. Kalau makmum, imam tidak sujud tilawah, makmum tidak boleh. Misalnya imam lagi solat ini, solat subuh Jumat, baca surah As-Sajadah, pas di ayat sujud tilawah, imam enggak sujud. Walaupun dia lupa atau sengaja, dia enggak sujud. Tiba-tiba makmum dia bilang subhanallah. Ada makmum dia sujud sendiri, ini enggak disunahkan subhanallah. Dia tidak disunahkan juga kita sujud sendiri, gara-gara kita lihat imam enggak sujud nih, biar aku aja. Imam ini enggak melakukan sunnah. Ini tidak disunahkan, ya. Kemudian juga tidak ada maksud, ya, sujud saja dengan qiraah, ya. Maksudnya hanya tujuannya sujud saja dengan bacaan tersebut, bukan maksudnya. Maksudnya begini, kalau seseorang memaksud sujud, tujuannya hanya sujud dan selainnya, maka tidak batal solatnya. Adapun apabila ingkana kharijas salah fayusannu sujud walau bi qasdi sujud,
Kalau di luar solat tujuannya hanya untuk sujud, ya, maka disunahkan sujud walaupun hanya tujuannya hanya untuk sujud. Maksudnya begini, ada orang dia baca ayat sajadah tadi, tujuannya memang mau sujud, tujuannya mau sujud. Dengan sebab bacaan tersebut kalau dalam solat bagaimana? Maka disebut di sini tidak batal solat seseorang kalau dia memang tujuannya hanya untuk sujud, bukan tujuan baca, beda. Tujuannya baca untuk sujud, bukan dia baca karena baca itu sujud, itu beda. Tujuannya saya mau sujud ini, dicarinya ayat as-sajadah, dia mau sujud. Jadi kalau dalam solat tidak batal, ya. Kemudian rukun sujud tilawah ini di luar solat ada 7. Di luar solat kayak kita ini lagi tidak solat. Apa rukun? Yang pertama niat. Harus ada niat. Niat saya sujud itu karena membaca ayat sajadah. Ayat sajadah, ayat-ayat yang disunahkan kita untuk sujud. Artinya dengan niat tadi ada dapat pahala. Kalau sujud saja nggak ada niat, ini sujudnya untuk apa? Nggak tahu. Saya lihat orang kalau baca Quran sujud di sini, saya nggak tahu kenapa sujud. Ya, jadi harus ada niat. Sujudnya itu karena bacaan ayat sajadah tadi. Tapi kalau kita baca ayat sajadah kemudian kita sujud, kita nggak ada niat untuk sujud baca ayat sajadah tadi, nggak dapat. Harus ada niatnya. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbir. Jadi baca ayat pas berhenti di ayat sajadahnya, kemudian takbir Allahu Akbar, baru laksanakan sujud. Yang ketiga, memang yang ketiga ini adalah sujud. Kalau nggak mungkin nggak sujud. Ini rukunnya, nggak sujud. Artinya apa? Yang dikatakan sujud ada 7 anggota. Semuanya harus sempurna. Ada kening, 2 telapak tangan, lutut dan ujung kaki. Ya. Kemudian keningnya atau jidatnya dan hidungnya menempel di lantai. Ini baru dikatakan disebut dengan sujud. Kemudian yang keempat, at-tuma'ninatu fih, ada tumakninah, berhenti sejenak. Tak boleh, ya, tak boleh terlalu cepat. Ada berhenti sejenak. Sejenaknya itu ukurannya, jeda waktunya adalah seukuran subhanallah. Dah, seukuran subhanallah. Dah. Itu harus ada tumakninah. Yang kelima, al-julus, ya, ada duduk. Julus, sujud, kemudian julus dalam keadaan duduk. Kemudian yang keenam, assalam, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang ketujuh, at-tartib. Tartib apa? Sesuai dengan urutan yang disebutkan tadi. Ini adalah rukun sujud tilawah. Kalau satu saja tidak ada, maka tidak disebut dengan sujud tilawah. Kemudian apa zikir yang harus kita baca di dalam sujud tilawah? Ini ada yang baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa absarahu biquwwatihi bihaulihi wa biquwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh pakai doa itu, boleh juga dengan doa ini. Ini hadis riwayat dari Imam At-Tirmizi di dalam kitab Jami' dengan sanad yang hasan. Doanya seperti ini: Allahumma aktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka zukhran wa dha' anni biha wizran
wa qabalha kama qabiltaha min abdika Daud. Artinya begini, ya Allah, tulislah bagiku dengan sujud tilawah tadi di sisi Engkau pahalanya. Tulislah bagiku dengan sujud tilawah tadi ya di sisi Engkau pahalanya. Kemudian jadikanlah sujud tilawah bagiku di sisi Engkau adalah dhukhran, simpanan. Jadi seperti pahala juga ada disimpan. Kemudian wada'anni biha wizran, dan hapuslah atau hilangkanlah dariku dengan sujud tilawah tadi dosa-dosa, dihapus dosa-dosanya. Waqbalha kama qabiltaha min abdika Daud, terimalah sujud tilawahku ini sebagaimana engkau terima sujud tilawah daripada hambamu Daud alaihi salam. Jadi boleh kita pakai doa ini, mudah ya. Allahumma aktub li indaka biha indaka ajran sampai terakhir ya. Boleh juga doa-doa yang lain ya, silakan dipakai karena doa ini lebih longgar di sini. Mau doa apa saja boleh ya. Mau doa bagaimana? Doa Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wasyrah sadri. Jadikan Al-Quran itu penghibur diri kita, dapat pahala dengannya, kemudian melapangkan dada. Silakan doa-doa yang lain silakan ya. Kemudian persoalan-persoalan tentang sujud tilawah ini ada beberapa. Yang pertama, apabila seseorang idza sami'a ayatas sajdati min mizya'i au nahwihi, ya ini persoalan kontemporer ini. Kalau dulu kan nggak ada. Apabila seseorang mendengar ayat sajadah min mizya', mizya' ini dari radio atau TV ya, au nahwihi atau seumpamanya, terdengar kita di masjid lagi diputar kaset ayat tilawah, ayat sajadah, atau radio kita dengar di mobil atau di rumah atau di warung, di mana aja. Fa in kana halan ay ala al-hawa mubasharatan fa yusannu lahu sujud, wa illa bi an kana min sauti nahwil musajjal fala. Ini artinya begini. Ini ada dua. Apabila halan itu langsung alal hawa, yang disiarkan tadi mubasyaratan live, dia langsung mengorang baca, disunahkan kita sujud tilawah. Kita dengar radio yang disiarkan tadi memang orang baca, bukan rekaman. Juga di TV bukan rekaman. Apabila yang disiarkan, yang kita dengarkan tadi rekaman, yang sudah direkam, maka tidak disunahkan kita untuk sujud tilawah. Jadi ya, kita putar radio sekarang, mari kita dengarkan langsung bacaan ayat Al-Quran dari, disebutkan nama syekhnya, nama ustadznya, ini langsung kita dengar. Pas pula dibaca misalnya surah Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai terakhir, kan ayat terakhirnya sujud tilawah, maka sunnah. Tapi kalau yang direkam tidak sunnah. Ini perbedaannya. Yang kedua, law lam ya'lamil ma'mumu sujuda imamihi, kalau tidak ya tahu makmum sujud imamnya, kecuali setelah ba'da an rafa'a ra'sahu, setelah diangkat kepalanya minas sujud, maka fala tabtulu salatuhu wa la yasjud bal yantadiruhu fil qiyam. Wa amma idza alima bisujudil imam. Nah ini pertama, kalau seorang makmum tidak tahu imamnya sujud,
Enggak tahu dia sujud tilawah. Allahu akbar. Kecuali setelah diangkat bangun daripada sujud. An rafa'a ra'sahu min sujud, artinya bangun dari sujud. Fala tabtulu salatuhu wa la yasjud, maka tidak batal solatnya dan tidak perlu sujud. Artinya kejadiannya imam sujud tilawah, ya, makmum tidak sujud tilawah, bangun setelah diangkat kepalanya, lihat imam sujud tilawah, ya. Kemudian apakah perlu kalau makmum tadi sujud lagi? Tidak perlu lagi makmum tadi, akan tetapi dia tunggu imam sambil berdiri. Tunggu imam sambil berdiri. Misalnya kalau ada imam sujud tilawah, kemudian makmum tidak tahu tiba-tiba imam sujud tilawah, makmum tidak sujud, maka dia hanya menunggu imam, ya, menunggu imam sambil berdiri. Adapun apabila makmum tahu sujud imam tadi sebelum dia angkat kepalanya, maka fa'alaihi, maka wajib bagi makmum tadi ayahwiya ila sujud, dia segera menuju ke tempat sujud. Fa idza rafa'al imam ra'sahu, apabila imam bangkit dari sujud, qabla al-wusulil ma'mum ila sujud, raja'a mahu wa la yasjud. Apabila makmum tadi yang ngejar imam lagi sujud tilawah, tiba-tiba imam tadi, makmum lagi nunggu gini, tiba-tiba imam yang sujud tilawah tadi ngangkat kepalanya mau bangkit, maka bagi makmum tadi ketika dilihatnya imam walaupun dia dah turun, itu nggak perlu lagi sujud karena imam udah ngangkat kepalanya. Dia hanya ikut imam, nunggu imam bangun sekalian, jadi tidak perlu sujud. Itu bedanya. Yang ketiga, persoalannya, disunahkan bagi imam ta'khiru sujudihi fi salati sirriyah ila firari minas salah. Disunahkan bagi imam mentakhir, ya, sujudnya pada salat sirriyah, salat yang sir, seperti salat zuhur, salat asar, salat sir, ila firagi minas salat, sampai selesai daripada salat. Jadi kalau solat sir, ya, nah ini solat sir. Solat sir kita baca misalnya rakaat pertama dengan rakaat kedua kan baca ayat, imam baca ayat, makmum dengar nggak? Tidak. Tiba-tiba imam ini baca ayat sajadah dalam solatnya, dibaca misalnya Iqra tadi, ya, dibagi duanya, setengah satu surah Al-Alaq itu dibagi dua. Pada rakaat kedua pas setengah sampai terakhir, sampai di ayat sajadah. Tapi solat sir kan ini bermasalah ini. Kalau dia sujud, makmum bingung karena solat sir, sujud kenapa ini? Ya. Jadi gimana? Nah, ini bagi kita imam nih, tiba-tiba dibaca ayat itu, ya, baca ayat itu, maka bagi imam disunahkan sujud tilawahnya kalau solatnya sir, tunggu selesai solatnya. Di sini disebut idza lam yutilil fasl, apabila tidak panjang, terpisah, ya, antara bacaan dengan sujud tadi, wa illa, dan jika tidak fala yasjud, maka tidak sujud. Kalau enggak panjang terpisah, ya. Kemudian 5, sebagaimana fi sujudi minat tashwih alal ma'mumin wa kadzalika fil jumu'at, ya, jumu'atil kabirah. Maka karena
sujud minat tashwih alal ma'mum, karena kalau sujud imam nanti pada solat sirnya itu menjadi tashwih bagi makmum, menjadi ragu-ragu, terganggu makmum. Tiba-tiba imam pada rakaat kedua sujud, dia sujud tilawah solat zuhur, makmum bingung, pasti bingung. Pasti makmumnya bilang subhanallah, subhanallah. Imam bingung, apa pula subhanallah, saya sujud tilawah ini. Kata makmum, enggak dengar gimana sujud tilawah, karena solat sir. Setelah solat pasti ribut itu. Makmum nanya sama imam, kenapa Pak Imam tadi sujud sujud itu enggak ada. Kata imamnya, saya tadi baca surah sajadah, kan disunahkan. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita sudah tahu, kalau pada solat sir disunahkan kita untuk apa? Untuk mentakhirkan. Kalau tidak, lebih baik kalau solat sir itu bagi makmum tidak sujud tilawah. Karena yang dikatakan tadi, sujud tilawah itu ada kata-kata sami, terdengar, ya, mendengar, yang mendengar bacaannya baik kita sendiri atau orang lain. Kemudian kita sambung yang terakhir ini, karena sujud ini ada 3. Yang kemarin sujud sahwi, kemudian sujud tilawah, yang ketiga sujud syukur, ya. Sujud syukur disunahkan di luar solat, enggak boleh dalam solat. Wala yajuzu ayasjudaha dakhilas salah, tidak boleh sujudnya di dalam solat. Tiba-tiba lagi solat gini, ingat dia, ya Allah, banyak kali nikmat kau, nangis dia. Sedih kali dia, nikmat udah, sedihnya sedih nikmat, karena bahagianya itu keluar air matanya. Ya Allah, berapa banyak nikmat engkau berikan. Kemudian dia teringat mau sujud syukur di dalam solat, maka tidak boleh dilakukan, ya. Disunahkan di luar solat. Wa asbabuha arba'atun, sebab sujud syukur itu ada 4. Hujumun ni'mah, ya, ini ditimpa nikmat mendadak ini. Ini hujumun nikmah, itu nikmat yang kayak ditimpa apa, rezeki apa namanya itu, ya, rezeki tiba-tiba datang. Laha waqa'un min haitsu la yahtasib, ya, ini nikmat ini terjadi min haitsu la yahtasib, tak ada perkiraan sama sekali, enggak tahu apa, tiba-tiba datang je nikmat luar biasa. Ini sawa'an kanat zahiratun kahudutsin walad, ya, seperti ya, yang nampak, ya, seperti dapat anak, kemudian wa qudumul ghaib, gaib yang hilang, kudum gaib itu yang hilang, udah enggak dipikirkan lagi, tiba-tiba datang lagi. Mobil kita hilang dicuri orang, udah 3 tahun, tiba-tiba ada orang antar ke rumah, atau telepon, Pak, mobil Bapak ini nih, ya, sekarang di tebing tinggi, ambil. Masya Allah, itu kan berapa bahagianya seseorang. Misalnya kayak juga anak kita udah diposting mandul, suaminya nggak mungkin dapat anak, istrinya juga nggak mungkin, tiba-tiba hamil, coba berapa bahagianya orang itu, bisa pingsan itu bagiannya. Itu namanya hujumun ni'mah min haitsu la yahtasib. Kemudian wasyifa'al marid, sembuh dari sakitnya, diponis nggak sembuh, 2 bulan lagi meninggal dunia, udah 2 tahun nggak meninggal ini, ya, udah lewat 2 bulan, perlu syurut sujud syukur. Ambatinah, atau yang batin, yang tidak terlihat, kahudusun ilmi lahu au linahwihi walidih, seperti dia mudah untuk mendapatkan ilmu, mudah kali, itu kan nikmat batin. Kemudian nikmat batin lagi, mudah kali menggerakkan kaki ke masjid, mudah kali. Kemudian mudah kali memaafkan orang, sebelumnya pendendam kali. Kemudian mudah kali untuk bersedekah, sebelumnya pelit, ya. Yang dimudahkan Allah itu bukan usaha kita sendiri, itu ada Allah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, itu perlu disyukuri. Ini kita ini udah dapat nikmat, misalnya apa, udah dapat nikmat orang solat berjamaah,
Siapa yang sudah dapat solat nikmat berjamaah, kalau ditinggalkan terasa rugi, itu dipelihara. Itu perlu disyukuri itu. Nanti pulang ke rumah sujud syukur, nangis, ya Allah, alhamdulillah, nikmat kali terasa. Ada orang nikmat terasa menjaga wudu nggak pernah putus. Itu nikmat juga. Nggak pernah putus wudunya. Nggak pernah tinggal solat sunnah rawatib. Nggak pernah tinggal solat tahajud walaupun 2 rakaat. Nggak pernah tinggal witir. Nggak pernah tunggal duhanya. Itu nikmat. Nggak pernah tinggal apa lagi? Zikir maksurat pagi dan sorenya. Itu nikmat batin. Kalau disebutkan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, dia nangis. Itu nikmat batin. Karena tidak semua orang dapat nikmat kalau nikmat yang tadi itu nikmat umum, ya. Mau orang maksiat, mau siapapun dapat mobilnya kembali apa-apa itu biasa. Tapi kalau yang ini, yang kedua ini baru tingkatannya nikmat batin, ini tidak semua dah dapat. Kemudian ya, yang kedua indifa'un nikmah. Nah, apa? Terbentengi daripada malapetaka. Zahiratin min haitsu la yatahsib, yang secara zahir, yang tanpa disangka, seperti najah min hadmin au arakin au hadithin, seperti selamat daripada tenggelam, dari kebakaran dan yang lain-lain. Itu juga perlu disyukuri. Selamat dari tsunami, selamat dari banjir bandang, selamat dari gempa bumi, selamat dari kecelakaan mobil tabrakan dan lain-lain. Itu juga disebut difa'un niqmah. Kemudian yang ketiga, ru'yatul fasik, ya. Ru'yatun fasik, melihat kefasikan. Mutajahirin bifiskitin, ya, bifiskihi au mutastarin musirrin walau ala sagiratin wa yusannu ayyudharaha limutajahirin idza lam yakhsha fitnah. Ini tentang yang fasik pula, ya, melihat kefasikan. Ini perlu juga sujud syukur kita. Kalau orang fasik, perlu kita menjauhkan diri daripada orang yang fasik. Baik fasiknya itu yang jelas-jelas dia lakukan secara terang-terangan atau sembunyi, kecil, ya, tapi terus dilakukan, maka kita juga perlu sujud syukur, ya, ketika melihat sesuatu memang yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, ru'yatun mubtala fi badanihi au fi aqlihi au fi ma yu'addu naqsan fi ka'adin khilkatin au asliha urfan. Kemudian penglihatan yang apa? Yang diberi ujian di badannya atau pada akalnya, atau yang dihitung secara kurang fi kamalil khilqah, pada penciptaannya, au asliha urfan, seperti apa? Seperti al-ama, tunanetra, wasamam, tidak bisa mendengar, wala yudhiruha lah wa yustahabbu ayyatiya biddu'a al-warid, melihat orang yang diberi ujian, ya, melihat orang yang diberi ujian pada badannya, pada akalnya, atau dihitung dia apa? Seperti orang yang kurang pada penciptaannya. Seperti apa? Orang yang buta kita lihat, atau orang yang peka, ya, maka tidak boleh kita mendahirkannya baginya. Artinya apa? Membuat dia sedih. Maka
disunnahkan bagi kita untuk berdoa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila wa la yusmi' iyyahu. Jadi kalau kita lihat orang yang kita jumpa di jalan berbeda dengan kita secara zahir dan secara batin. Secara zahir apa? Kita lihat ada orang minta-minta, enggak kelihatan, matanya udah buta, atau tangannya terpotong, atau memang daripada pi asliha, pada asalnya waktu lahir udah kurang. Waktu lahir memang enggak ada tangan. Ya, pi asliha mananya waktu lahir memang enggak ada tangan. Ada orang dari lahir sempurna tapi tiba-tiba kecelakaan, terpotong kakinya kedua, jumpa sama kita. Maka dalam hal ini kita perlu juga sujud syukur kalau jumpa orang demikian, dan kita berdoa kepada Allah, dan doa itu enggak boleh dia dengar. Ada orang kan dari lahir memang enggak ada mata, polos ini, ya, enggak ada tanda-tanda ada mata. Maka kita berdoa alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Ya Allah, alhamdulillah, ya, Engkau beri afiah kepada saya daripada hamba yang Engkau beri ujian dengannya, dan Engkau lebihkan aku ala katsiran mimman khalaqa tafdila, daripada Engkau ciptakan, ya, dari yang saya jumpa ini. Alhamdulillah, ini doa, dan doa ini kalau kita ucapkan enggak boleh terdengar. Kalau bahasa Indonesianya apa? Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan nikmat aku lebih daripada yang aku bertemu ini. Dah cukup tu. Itu tanda syukur. Itu menghinakan enggak? Enggak. Itu enggak menghina doanya. Itu namanya doa syukur. Jadi kalau kita jumpa ada orang yang memang kurang secara fisik dan secara batin. Secara batin apa? Jumpa orang gila atau orang bodoh, orang yang akalnya itu tidak sempurna, seperti orang apa sekarang yang sindrom apa itu, yang muka 1000 wajah itu apa? Sindrom, ya. Nah, itu yang jumpa begitu apa? Maka kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi faddalani wa afani. Alhamdulillah. Ini 4 disebabkan kita perlu sujud syukur. Yang pertama tadi apa? Dapat nikmat batin dan nikmat zahir. Yang kedua apa? Terhindar dari malapetaka, ya. Yang ketiga ru'yatu fasik, melihat orang fasik. Yang keempat ru'yatul mubtala, melihat orang yang kurang-kurang, ya, baik kurang fisiknya atau kurang akalnya. Maka kita disunahkan bersyukur, melakukan sujud syukur, ya. Ini karena sudah masuk waktu Isya, mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.